Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, di mana di pertemuan yang terakhir sudah kita sebutkan kemarin beberapa dari nama-nama Allah taala yang husna. Diawali dari yang pertama Allahu, kemudian Ar-Rabbu, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian Al-Khaliq, Al-Khallaq, kemudian Al-Bari, Al-Musawwir, ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Malik, ya, linya panjang, kemudian Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, ya, Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Nah itu ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Nah sekarang kita masuk di nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Yang berikutnya adalah Al-Ahad, Al-Ahadu, Al-Wahid, Al-Ahad dan Al-Wahid, ya. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Ahad, ya, Al-Ahad ini warada fi mawdi'in wahidin minal Qur'an, cuman ada pada satu tempat di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Ikhlas, ya, pasti semuanya tahu, ya. Wahia suratul azimah allati warada fi sunnah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulutsal Quran. Di mana ini surat yang agung yang ada di sunnah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Bukan bacaannya semua, enggak, tapi kandungan isi di dalamnya adalah, ya, ta'dilu sepertiga, menyamai sepertiga Al-Quran. Hal ini ya disebutkan dalam hadis yang, ya, sahih dari jalur Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Quran, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu, ya, menyamai sepertiga Al-Quran karena kandungan di dalamnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kata Nabi, ayajisu ahadukum ayyaqra'a bi thulutsil Quran fi lailatin, adakah yang mampu salah satu di antara kalian baca Quran sepertiga, ya, baca Quran sepertiganya pada satu malam, ya, berarti berapa? 10 juz, ya.
Fasyaqqa dzalika 'alaihim, maka berat atas para sahabat ya baca 10 juz dalam satu malam. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita yang akan mampu untuk itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qul, katakanlah, huwallahu ahad, yakni qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kata Nabi itu ya sama dengan sepertiga Al-Quran, karena kandungan yang berada di dalamnya. Ya, bahkan kita mesti tahu ya beberapa waktu surat Al-Ikhlas itu dibaca. Yang pertama waktu pagi dan sore, atau waktu pagi dan petang. Ya, kalau pagi biasanya ba'da subuh. Ya, kalau petang biasanya ba'dal asar. Nah, itu dibaca. Masing-masing berapa kali? 3 kali. Ya, bahkan digandeng dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, masing-masing 3 kali. Jadi dibaca di waktu kapan? Pagi dan petang. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian yang kedua dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila beliau ya berada di tempat tidurnya ya di setiap malam beliau ya di antaranya membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, beliau baca. Ya, sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga ketika ingin meruqyah, ya membaca doa dan wirid ya untuk penyembuhan ketika sakit. Nah, itu juga dibaca. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau apabila ya merasa tidak enak atau ketika beliau sakit ya maka beliau menyuruh Aisyah untuk diantaranya membaca tadi surat Al-Ikhlas juga ditambah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang keempat dibaca tatkala setelah selesai sholat fardu. Ya, itu kan antum biasanya baca ya, cuman bacanya berapa kali? 1 kali. Ya, setelah antum mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, terus kemudian baca ayat kursi. Nah, diantaranya baca surat Al-Ikhlas. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dan yang lain. Kemudian yang kelima dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Antum kalau baca ya sholat sunnah fajar qobliyah subuh yang 2 rakaat itu yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, 2 rakaat itu yang dibaca adalah diantaranya surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Huzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keenam dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Jadi antum selesai sholat maghrib tadi, sholat sunnah diantaranya baca apa? Yang sunnah Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas. Itu yang dibaca. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Syekh Al-Albani mengatakan hasanun sahih. Kemudian yang ketujuh dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Ya, antum biasanya rakaat pertama Al-A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Nah, ini dibaca. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ahmad dan yang lain.
Kemudian yang berikutnya yang ke-8 dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Ya, malam Jumat. Nah ini, ya itu diantara yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir ibn Samrah beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jumu'ah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa Rasulullah tatkala salat maghrib malam Jumat itu bacanya ya apa yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij Mishkatul Masabih dan dia mengatakan sanad hadis ini sahih. Kemudian yang ke-9 dibaca ya ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Jadi yang umroh ya biasanya itu kan dia tawaf ya, tawaf gitu ya. Kemudian setelah tawaf biasanya salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makom itu tempat pijakan Nabi Ibrahim, bukan makam. Awas ya, bukan apa? Bukan makam, bukan. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tatkala apa? Tatkala meninggikan Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala meninggikan bangunan Ka'bah, tempat berdirinya. Dan makam Ibrahim dengan Ka'bah itu jauh sekitar berapa puluh meter ya. Kenapa? Tergeser tatkala terjadi banjir Ka'bah itu. Aslinya itu dekat dengan makam gitu. Ya masa berdirinya di sini Ka'bahnya di jalan kan nggak mungkin. Ya, cuman di zaman Nabi pernah terjadi kebanjiran, Ka'bahnya itu bergeser. Tatkala ingin dipindah khawatir terjadi fitnah. Hanya dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah yang dibaca tatkala salat di belakang makam Ibrahim, maka yang Nabi baca di antaranya tadi adalah surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Itu ya 9 waktu baca surat Al-Ikhlas. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama ya Al-Ahad cuman ada dalam satu tempat di dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa? Ya, karena cakupan ya dari surat itu luar biasa. Ya, sama sepertiga Al-Qur'an kandungannya. Ya, karena di situ menjelaskan tentang apa? Tentang nama-nama Rabb, nama-nama Allah Ta'ala yang husna dan sifat-sifat Allah yang agung, yang ulya, yang tinggi. Adapun nama Allah Ta'ala Al-Wahid, Al-Wahid ya, ini faqad taqarrara maji'uhu fi mawadhi'a adidah minal Qur'an. Ini ada berulang-ulang ya pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Ahad tadi cuma satu, tapi kalau Al-Wahid itu ada di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, dan dua nama ini Al-Ahadu dan Al-Wahidu ini menunjukkan tentang keesaan Allah Ta'ala dan tentang apa? Allah itu zat yang maha satu. Makanya antum kalau baca tadi Al-Ahad, qul huwallahu ahad. Ya, Allah itu yang maha apa? Maha esa. Maha satu. Bahwa Allah itu maha satu bisifatil majdi wal jalal. Allah maha satu ya, menyendiri dengan sifat-sifatnya yang agung. Ya, al-mutawahhidu bi nu'util 'azamati wal kibriya'i wal jamal. Allah maha esa, maha satu dengan sifat-sifatnya yang agung, yang besar, wal jamal dan indah. Fahuwa wahidun fi dzatih la syabihalah. Allah itu zat yang maha satu, pada zatnya tidak ada yang serupa dengan Allah.
Ya, wa wahidun fi sifatih la masilalah. Allah itu maha satu pada sifat-sifatnya yang tidak ada yang sama dengan Allah. Wa wahidun fi af'alih la syarikalah wa la zahir. Dan Allah itu maha satu pada perbuatan-perbuatannya yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa wahidun fi uluhiyatih, dan Allah maha satu dalam keesaan pada uluhiyahnya yang tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala fil mahabbah, dalam kecintaan, dalam hal keagungan, dalam hal ketundukan, dan dalam hal kepasrahan. Ya, ini berulang-ulang ya penyebutan Al-Wahid di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama surah Al-Baqarah ayat 163. Ya, Allah mengatakan tentang keesaan dan wajibnya mengikhlaskan din agama hanya untuk Allah. Allah katakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian ilahun wahid, ilah yang maha satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Dia, Allah Ta'ala, yang maha ar-Rahman ar-Rahim, yang maha ya Rahman ar-Rahim. Kemudian ya Allah juga berkata untuk membatalkan akidah kaum musyrikin di dalam surah An-Nahl ayat 51, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Dan Allah berkata, janganlah kalian menyembah dua Tuhan, jangan. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya Dia, Allah Ta'ala, ilahun wahid, ilah yang satu. Ilah yang satu. Fa iyaya farhabun, maka hendaklah hanya kepadaku kalian takut. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 39, ya, ceritanya itu tatkala Nabi Yusuf berada di Fisijen, di penjara, ya, di penjara. Kemudian datanglah dua orang yang juga sama masuk penjara juga. Ya, cuman keduanya mimpi gitu ya, mimpinya mereka nggak bisa nafsirkan. Akhirnya datang ke Nabi Yusuf untuk apa? Untuk minta takwil mimpi keduanya. Maka ya sebelum Nabi Yusuf menjelaskan tentang takwil mimpinya itu, Nabi Yusuf menjelaskan tentang tauhid dulu. Ya, sampai Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, a'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam yang banyak itu, amillah, ataukah Allah yang al-wahidul qahar, ataukah Allah zat yang maha esa, yang maha satu dan yang maha perkasa? Mana yang lebih baik? Nah, ini ya Nabi Yusuf tatkala ingin menjawab itu menjelaskan tentang tauhid dulu. Agar apa? Agar mereka tahu bahwa yang lebih baik dan yang benar itu adalah Allahu wahidul qahar, zat yang maha satu. Maka wajib ya bagi seorang hamba untuk apa? Tauhidu, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal aqdan, ya, akidah dia, ucapan dia, keyakinan dia, ucapan dia, amalan dia. Mesti mengakui dengan kesempurnaan secara mutlak untuk Allah Ta'ala, dan pengesaan, ya, penyendirian Allah Ta'ala dengan mengesakannya, dan mengesahkan Allah Ta'ala dengan macam-macam ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini ya al-ahad dan al-wahid. Kemudian yang berikutnya as-somad.
As-Samad. Nah, ini sama juga, ini dalam surat apa? Al-Ikhlas ya. As-Samad. Allahu As-Samad. As-Samad. Ya. Nama Allah Ta'ala As-Samad ini ada di dalam surah Al-Ikhlas. Artinya apa sih As-Samad itu? Ya. Disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya Ikrimah dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata tentang makna As-Samad, yaitu allazi yasmudul khalaiq ilaih fi hawaijihim wa masailihim, yaitu seluruh makhluk bersandar, bergantung kepada Allah Ta'ala dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Semuanya bergantung kepada Allah. Itu As-Samad. Ya, itu namanya apa? As-Samad. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya tempat bergantung untuk seluruh makhluk dalam segala kebutuhan dan permasalahan. Setiap apa yang dibutuhkan dia menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Makanya disebutkan juga oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, tatkala beliau menjelaskan juga tentang As-Samad secara lebih lengkap, kata beliau adalah as-sayyid allazi qad kamula fi su'dudihi. As-Samad itu artinya ya pemimpin yang telah sempurna pada kepemimpinannya Allah Ta'ala. Wasyarif allazi qad kamula fi syarafih, zat yang maha mulia ya, yang telah sempurna pada kemuliaannya. Wal azim allazi qad kamula fi azamatih, zat yang maha agung yang telah sempurna pada keagungannya. Wal halim, dan zat yang maha pemurah, allazi qad kamula fi hilmi, yang dia telah sempurna pada kemurahannya. Wal ghani, zat yang maha kaya. Ya, kenapa? Karena kita ini butuh kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini fakir, butuh kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha kaya, enggak butuh pada makhluknya. Tapi yang butuh kepada ya Allah itu makhluk. Allah enggak butuh pada makhluknya. Al-ghani allazi qad kamula fi ghina, yang maha kaya yang telah sempurna pada kekayaannya. Wal alim allazi qad kamula fi ilmi, zat yang maha alim yang telah sempurna pada keilmuannya, sempurna keilmuan Allah. Wal hakim, dan zat yang maha bijaksana, allazi qad kamula fi hikmatih, yang dia telah sempurna pada kebijaksanaannya. Wa huwallazi qad kamula fi anwa'i syaraf, dan dia Allah Ta'ala zat yang maha sempurna pada semua macam-macam kemuliaan. Wa huwallahu subhanah, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lah, dan sifat ini tidak seyogyanya kecuali hanya untuk siapa? Allah Ta'ala, maha sempurna. Ya, jadi kalau berbicara tentang tadi As-Samad itu, itulah karena memang makhluk itu ya selalu dia butuh dalam kehidupannya, dan selalu ada permasalahan dalam hidupnya. Pasti ada. Ya, manusia kalau hidup pasti ada kebutuhan dan masalah. Tergantung apakah dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Ya, maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebutuhan kita, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap permasalahan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tadi sempurna. Sempurna dalam hal apa tadi? Dalam hal kemuliaannya, dalam hal ya apa tadi, kekayaannya, dalam hal apa tadi, kebijaksanaannya, kemurahannya, semuanya sempurna.
sempurna. Adapun makhluk itu pasti banyak apa? Banyak kekurangan. Maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Al-Ahad, kemudian apa? Al-Wahid, kemudian As-Samad. Coba antum sebutkan dari yang pertama tadi. Ada yang masih ingat? Allahu Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Khaliq, kemudian Al-Khallaq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Malik, kemudian Ar-Razzaq, kemudian Ar-Raziq, kemudian Al-Ahad, kemudian Al-Wahid, kemudian As-Samad. Nah itu ya. Nanti lama-lama selesai semua antum sudah hafal. Cuma masih banyak ya. Iya, masih banyak, nanti masih puluhan lagi ya, tapi perlahan kita bahas inti dari nama Allah Ta'ala, kemudian maknanya ya, semoga bisa bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.